Kamu ngapain nyungsep di becak kamu sendiri? Gila kamu ya. Untung ya. Untung pengereman becak aku itu dari Brembo. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap Becak, oh becak, kemana engkau pergi? Yuk kita cari penumpang. Aku capek dulu. Aku capek dulu. Aduh. Aduh, masih belum dapat penumpang. Tapi keringat udah keluar. Tapi aku nggak boleh mengeluh. Aku harus bersemangat. Aku harus menjadi orang yang sukses. Kalau semisal aku cuman jadi manusia yang suka mengeluh, kapan aku bisa suksesnya? Aduh, semangat Fajar. Meraih kesuksesan itu harus penuh dengan perjuangan, pengorbanan. Udara pagi hari ini nikmat sekali. Bikin aku sehat. Mungkin aku nggak kaya dengan yang namanya uang, tapi aku kaya dengan yang namanya sehat. Kalau orang kaya mau kayak gini ya harus bayar. Tapi kalau orang seperti aku tanpa bayar sekalipun aku udah olahraga, kaki aku menjadi kaki yang kuat. Ya. Kamu ngapain nyungsep di becak kamu sendiri? Ngapain juga tidur di becak? Kayak orang gak waras aja. Gila kamu ya. Untung ya. Untung pengereman becak aku itu dari Brembo. Bannya juga dari Michelin. Kalau semisal pengereman aku nggak sempurna, udah habis kamu tadi. Ya sorry. Makanya kalau narik becak itu kamu harus siaga, harus siap. Siapa tahu ada penumpang yang langsung nyegat kan kamu nggak tahu. Kamu cuman bisanya mengganggu pagiku aja. Biasanya aku melihat pagi yang indah, cewek-cewek yang cantik. Ini malah ketemu sama cewek jadi-jadian. Jadi-jadian kamu bilang? Kamu udah berapa putaran di sini? Hah? Gak dapat penumpang? Emang kamu mau naik becak ini? Nih kalau kamu mau ngayun. Oh, tentu saja tidak. Pakai nanya berapa putaran. Ujungnya berantem mulu. Udah aku mau pergi. Nih. Apaan tuh? Sesajen. Ya kali sesajennya makanan lah. Nih. Aku tahu kamu tuh nggak sarapan dari pagi, ya kan? Aku tahu kebiasaan kamu. Kamu bangun pagi nggak sarapan karena nggak ada beras, nggak bisa masak juga. Alhasil kamu nggak sarapan nanti sampai siang. Dan akhirnya aku yang akan membawakan kamu sarapan. Seperti itu kan, seperti harinya. Ya udah, iya, makasih. Ya udah kalau gitu, aku bawa sarapan aja. Nanti aku makan sendiri. Ya makan sama aku lah. Itu nasinya berdua. Aku pikir sampai malam nasi buat aku. Dasar tamak. Emangnya kamu nggak mau dapat penumpang bentar lagi? Yaudah yuk, makan di suatu tempat yang sangat indah.
let's go. Nih pegang. Aku bawa kamu ke tempat yang paling indah. Ya iya dong. Semangat ngayuh sepedanya, lemes banget. Sebenarnya aku tuh males mau makan berdua kayak gini. Aku tuh cuman nggak tega ketika membiarkan wanita makan dengan sendirian. Ya udah, makan bersama lagi deh ujung-ujungnya. Apa sih kamu tuh kayak nggak seneng kalau sarapan bareng sama aku? Harusnya tuh Iya. kamu makasih. Sebagai laki-laki, aku itu harus gentleman. Paling tidak aku itu harus menghargai wanita. Ya meskipun wanitanya wanita jadi-jadian kayak kamu. Apa maksud kamu? Jadi-jadian? Kau pikir aku siluman? Oh, kamu ngomong sembarangan bilang jadi-jadian. Kamu tidak bersyukur mendapatkan sahabat seperti aku. Mana ada sahabat yang selalu mengantarkan sarapan pagi? Jangan ngomong terus, makan tuh. Nanti makanannya keburu dingin, hambar. Kamu yang rusak. Lauk, aku itu sebenarnya ya nggak suka sarapan bareng sama Novi. Cuman terpaksa aja. Nggak mau masak sendiri. Aduh. Lihat deh, mereka berdua kayak orang pacaran kan. Fajar, kamu tuh kasihan banget ya. Kamu dari dulu sekolah tuh selalu telat. Kenapa? Karena kamu tuh masih narik becak. Kamu tuh masih coba dilihat deh makanannya. Kasihan banget ya. Novi, kamu kok masih mau sih temenan sama nih orang? Kamu tahu nggak sih, dia tuh lihat pakaiannya udah nggak selevel sama kita-kita. Gimana nih Zuber? Kasihan banget sih si Novi nih kalau misal kehasut sama si tukang beca ini. Kalian tuh gak ada kerjaan apa ya? Dari tadi juga. Ya kan kita mau ngingetin kamu Novi biar nggak terus-terusan main sama orang kayak gini. Lihat pakaiannya tuh lusuh banget, keringetan. Kasihan banget sebenarnya sih, cuma ya aku jijik ya. Iya, bau juga sih. Coba Fajar lihat aku tuh orang yang terkenal, populer. Kamu tahu followers IG aku tuh udah banyak banget pengikutnya. Seharusnya kamu mikir, kamu pakai beca ini nih kamu dapat apa hasilnya Fajar? Gimana Zuber? Lihat, bener kan Zuber? Betul. Tapi kamu tuh nggak pantas bergaul dengan mereka. Kamu pantasnya bergaul dengan kita. Ya. Ya bener Novi. Kamu nggak malu dilihat tetangga-tetangga kamu? Anak orang uang panas. Kamu tuh diem ya. Kamu tuh cowok. Jangan beraninya cuman menghina. Badan bertato, tapi dijadikan anak buah sama Mufli. Kita Kenapa? ini berteman, kita ini bestie. Gak ada anak Bodo buah, anak amat. buah. Ya udahlah Zuber. Lihat mereka tuh tambah lama pakaiannya tambah sama. Iya. Tambah Cocok. berantakan. Cocok. Kayaknya kalian mending pergi aja deh. Mau aku garuk. Enggak. Diam. Novi, aku kasih saran sama kamu. Lebih baik kamu berteman sama kita-kita daripada ya kamu berteman sama orang modelan seperti ini. Ini tukang becak, Novi. Kamu nggak sadar-sadar, atau kamu udah dijampi-jampi, atau kamu udah, ya ampun, kusut seperti ini. Aku yakin dia nggak dicuci di laundry bajunya.
Iyalah, orang miskin kayak gitu masa mau cuci laundry? Ya nggak mampu lah. Novi, kamu mending bener kata Zuber, ikut kita. Seneng-seneng, kita nanti shopping-shopping daripada kamu makan nasi bungkusan. Itu banyak polusinya, Novi. Ih, Novi. Aku bergaul sama kamu, menikmati uang panas kalian. Aku sih ogah. Aku lebih baik cari yang halal-halal aja. Novi, jangan kau habiskan uangmu dengan orang seperti ini. Nanti Bener. yang ada kamu ikutan miss. Ya udah, kayaknya Novi rela sih ikut miskin kayak ini orang. Ih, kotor. Mas Fajar, kan kita udah berteman lama, masa kamu nggak sadar-sadar setiap kali kita ketemu dikatain, masa nggak sadar-sadar? Gak punya malu? Novi itu nggak pantas buat kamu. Diem ya, gak usah bawa-bawa ke aku deh. Udah, mending kamu aja pergi. Iya, kita memang mau pergi. Kita emang mau pergi. Kita udah baik, udah ngajak kamu Ya mau udahlah. gabung sama kita, Novi. Nanti kita doain aja Novi biar dapat hidayah ya. Ya, kebuka. Kayak- Ini makin lama-lama nih. Sih. Dasar. Omongan mereka tuh tidak salah. Yang salah tuh memang bener-bener aku. Aku nih cuman anak seorang yatim piatu yang cari kerja sendiri, yang menafkahi hidup sendiri, yang mencari makan sendiri. Ya mereka tidak salah ngomong seperti itu. Memang kenyataannya memang aku udah benar-benar di bawah, dan kamu juga mau cari teman. Betul kata mereka, kamu cari teman harus yang setara. Jangan anak yatim piatu seperti aku. Fajar. Tahun berapa ini? Sejak kapan berteman itu harus memandang kasta-kastaan? Minggir. Pegang ini becak. Ini juga. Malah mau kayak Mufli sama si Zuber. Neng nih. Bete deh. Sarapan enak-enak. Ayo cepet. Kalau cara ngayuhnya kayak gini, ya keburu kiamat. Lelet kayak siput. Aduh. Ini sih namanya belum sampai tujuan, udah tua duluan di jalan. Aduh. Bisa nggak kamu? Diem aja, kenapa sih? Aduh, turun. Aku pikir kamu tomboy, tenaganya juga ikut tomboy. Ternyata tenaganya sama aja lemah. Aduh. Gangin. Ini udah dipegangin. Dasar bekantan. Harusnya kamu tuh kuat. Semangat. Iya. Iya. Dah naik. Dari kemarin aku juga ngomentarin kamu ternyata susah naik becak. Ya udah. Makanya kalau ngomentarin orang itu jangan so pintar. Harus tahu, harus paham. Sekarang udah tahu kan? Kalau misalnya narik becak tuh berat. Sekarang kamu harus bayar double. Karena kamu sudah memperlambat waktu penumpang. Tenang aja, aku traktir makan siang deh. Dah, yuk pegangan. Kecepatan tinggi nih. Awas. Iya. Wah, ternyata aku nggak salah ya. Aku adalah penumpang setia kamu. Ternyata becak kamu tuh pus. Udah tahu kan? Nih, kalau kecepatan tinggi. Nggak usah. Kayak gini. Udah, aku udah profesional. Seandainya ada balap Fajar. becak, mungkin aku juara satunya. Ya Fajar, hati-hati juga. Ini aku Di juga MotoGP ngeri. ada Marc Marquez. Di becak ada Marc Fajar. Oke. Halo. Iya, udah nggak usah nyapa orang. Ini kamu fokus sama jalan kamu, Fajar. Iya. Sumpah, kamu nggak pernah kecepatan seperti ini, Fajar. Fajar, Tenang awas, aja. hati-hati. Nanti kalau ada mobil belok ini gimana? Beres. Mobil itu ada supirnya. Tenang ya, tenang. Nih, setiap kendaraan itu sudah memenuhi syarat. Kalau tidak ada supir, kendaraan tidak jalan. Dan kalau sudah ada supir, tidak akan nabrak. Belok sini aja, Fajar. Kamu belok sini. Itu bukan sirkuit. Yang ada malah kedebruk. Dah, pegangan. Aku mau nikung nih, mau cornering. Wih, iya. Ternyata Hiya. pemuda seperti kamu tuh sangat bersemangat ya.
Aku salut sama kamu. Kalau nggak semangat zaman sekarang, ya nggak makan. Ya kamu bener sih. Aku yakin Fajar, suatu saat kamu akan menjadi tukang becak yang sukses. Pasti, aku akan menjadi pembalap becak nomor 1. Amin. Orang paling kaya dari becak. Amin. Kamu yang sabar ya. Mungkin sekarang aku nggak kaya tentang uang, tapi aku kaya tentang nafas dan kesehatan. Kan? Baik. Awas Fajar, itu tukang paket di depan. Jangan kamu tabrak. Fajar, awas. Tidit. Kenapa sih kamu nggak? Pegangan ya, nih. Ya. Mau pegang? Fajar. Hah? Itu kayaknya Mas Ari deh. Hah? Manggil-manggil Iya. kamu. Ada di depan ya? Hah? Aduh, ngapain tuh orang? Gak tahu. Tumben aja ya Mas Ari panggil-panggil kamu. Ayo, ke sana. Ayo. Aduh. Stop. Fajar, selamat siang Fajar. Iya, Pak Ari, siang, Pak Bos. Saya Mas Ari. ngeganggu kencan kalian nggak? Hah? Kencan? Oh Enggak, tidak. Pak Bos. Tidak. Biasanya kalau kita itu berawal dari pertengkaran. Kalian pacaran tidak? Tidak. Aduh, ya udah Fajar, kedatangan saya ke sini ya ingin menyampaikan pesan dari bos bahwasanya Fajar nanti sore ke rumahnya bos. Nanti, Pak Bos Ari. Iya, nanti sore. Ya udah kalau gitu ya. Nggak biasanya bos nyuruh asistennya. Kalau gitu, semoga langgeng hubungan kalian semua. Saya langsung masih ada acara, oke? Selamat, bye-bye. Atau jangan-jangan kamu ya yang menggosipkan aku pacaran sama kamu? Sembarangan. Aku ini masih normal. Siapa juga yang menggosipkan pacaran sama wanita jadi-jadian seperti kamu? Jangankan aku. Kucing aja nggak mau pacaran sama kamu. Kamu ada salah apa sama Pak Bos? Atau jangan-jangan kamu kurang setoran ya? Aku ini juga nggak tahu. Sejauh ini ya baik-baik aja. Aku nggak punya salah. Ya semoga aja aku nggak dipecat sih sama Pak Bos. Karena cuma pekerjaan ini yang bisa menopang hidup aku. Kamu dipecat ya? Ya berdoa aja supaya aku nggak dipecat. Kok ada bunyi HP? Oh, ini HP aku. Bapak. Iya, halo Pak. Iya. Ya ini mau pulang kok. Ya. Aku disuruh pulang, nggak tahu. Tiba-tiba aja Bapak nyuruh aku pulang saat ini. Ya udah, ayo. Novi, tapi nanti sampai rumah kamu bayar double ya. Tenang aja. Kamu nangis? Apaan sih sama cowok yang nangis? Kamu mikirin aku karena aku dipanggil sama Pak Bos, karena Pak Bos nyuruh asistennya untuk jemput aku. Gak usah cengeng, nggak cocok cewek jagoan tuh nangis. Apaan sih, kepedean banget. Aku tahu kamu pasti mikirin aku. Becak, oh becak, kenapa engkau marah? Kalau ku tak marah. Aduh, hampir aja mau ketabrak. Tapi untungnya aku udah siap. Kamu ya, kayak hantu tahu nggak? Tiba-tiba udah di sini lagi, padahal kan baru aja aku anterin kamu pulang. Sini duduk.
Untung aku udah siap tadi pakai rem Brembo. Kayaknya Novi lagi nggak bisa diajak berantem. Cemberut ya. Aduh, serba repot deh. Kok cemberut? Kamu marah sama aku karena hampir ditabrak lagi. Enggak. Oh ya, kamu cerita dong, kenapa kamu dipanggil sama bos kamu? Aku? Kenapa dipanggil sama bos aku? Ini aku masih mau ke sana. Cuman sama kamu dihadang lagi. Iya. Aku disuruh kursus sama bapak aku di luar kota. Itu yang bikin kamu cemberut. Iya iyalah, aku harus berpisah dengan teman-teman aku dan aku juga nggak bisa gangguin kamu lagi. Itu justru bukan kabar buruk. Itu malah justru kabar baik. Semua orang pengen kursus seperti itu. Nanti kamu akan punya keterampilan. Begitu. Kamu ini memang aneh. Nggak seperti wanita-wanita yang lain. Terus yang gangguin kamu siapa lagi? Yang suka ngejailin kamu siapa lagi? Kamu cari sahabat baru? Ya nggak gitu juga. Aku nggak mungkin cari sahabat baru. Lagian ya, siapa juga yang mau bersahabat sama tukang becak kayak aku? Maka dari itu aku tuh sedih. Aku nggak bisa ketemu teman-teman aku lagi, teman komplek aku. Terus lagi kamu. Kamu suka sama aku? Aku suka sama kamu. Ogah. Meskipun di dunia ini cuman ada kamu satu manusia, aku nggak bakalan mau sama kamu. Udah bau keringet lagi. Sama. Seandainya di bumi ini cuman ada aku dan kamu, aku juga ogah mau bikin keturunan sama kamu. Biar punah sekalian. Ya udah, terus aku gimana nih? Masa aku mau ngiyain bapak aku? Yang namanya orang tua itu tidak akan pernah menjerumuskan anaknya atau tidak akan pernah memasukkan anaknya ke dalam jurang ular. Iya, kamu turutin aja. Toh juga kamu cuma mau kursus, bukan disuruh jadi TKW atau disuruh nikah. Kok kamu malah ngedukung banget sih? Bukannya kamu menghadang? Biar kamu nantinya mudah cari cuan. Kalau kamu gak punya keterampilan, ujung-ujungnya nari becak kayak aku. Ya udah deh, nanti aku pikir-pikir lagi. Nanti aku juga mau bilang sama bapakku kapan. Gitu dong. Aku pikir kamu itu kuat, wanita jagoan, wanita jadi-jadian. Ternyata ada lemahnya juga jadi orang. Kamu apaan? Jadi-jadian. Pikir aku siluman ular apa kayak di Indosiar? Siluman ular sih. Siluman harimau. Mulai. Yang ujungnya males mau berantem, sekarang ngajakin berantem lagi. Aku udah kasihan nih sama kamu barusan. Malah sekarang bikin ulah lagi. Novi, kamu masih tancap aja main sama orang miskin kayak gini. Ya. Ini kenapa sih? Emang ada urusannya buat kamu? Novi, kamu kalau main terus-terusan sama nih orang bisa ketularan miskin, mau gak sih? Ini kenapa sih daripada aku juga berteman dengan kalian yang ada aku ikutan songong? Nov, kamu lihat kan, kita tuh orang kaya, tahu nggak sih? Beda level sama si tukang beca ini. Yang kaya itu bapak kamu, bapak kau, bukan diri kamu. Ya udahlah, sama aja kan, tetap kita yang nikmati hasilnya. Gimana sih? Sabar. Mereka itu ada betulnya juga. Aku juga sadar diri kok, aku ini siapa. Aku cuma tukang beca. Udah diem aja deh. Lagian kamu juga ngapain sih masih berteman sama si Zuber itu? Lah, karena
Si Zubair ini emang selevel sama kita, sama-sama kaya, tahu nggak sih? Iya aku tahu, bapak dia memang kaya. Tapi kamu tahu sendiri kan dia kaya karena apa bapaknya? Toh. Kasih tahu Zubair. Novi itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dari cara berpakaian saja, Novi sudah tahu siapa yang pantas buat jadi temannya. Tidak Zubair. bau keringat. Lebih baik ya kerja tuh kayak Fajar daripada nerusin kayak bapak kamu, uang panas. Emang kamu nggak mau berhenti apa? Novi. Gini nih kalau emang udah ketularan. Ya udah deh. Aku capek yang mau ngomong sekarang ya, banyak ngomong apalagi deket-deket sama nih orang. Nih aku kesini mau ngasih undangan sama kamu, undangan ulang tahun aku. Datang ya. Undangan apaan nih? Undangan ulang tahun aku. Kok cuma satu? Ya kan emang cuma satu. Kan Si temen Fajar? aku yang selevel cuma kamu aja. Dia Iya. datang ke ulang tahun aku. Ya udah deh Novi. Yang penting kamu datang ya ke ulang tahun aku. Ingat, jangan ajak nih orang. Jangan ajak si tukang beca ini, oke? Aku nggak mau kamu bawa tukang beca ini ke rumah aku. Karena tahu nggak sih? Ya, yuk. Ya udah. Jangan lama-lama. Bye-bye Novi. Udah, nggak apa-apa. Walaupun semisal aku nggak diundang, aku kan udah bilang, aku itu juga sadar diri. Aku memang nggak selevel sama mereka. Aku cuma tukang becak, nggak lebih. Beda dengan kamu. Kalau kamu tuh sederajat sama mereka. Kamu tuh cowok, kamu tuh harus berani. Masa diem aja jangan berantem masih tahu aku kayak gitu. Cowok tuh harus gentle. Iya. Aku bakal jadi laki-laki yang gentle. Satu lagi, aku akan berjanji. Aku akan membuat kamu bangga. Aku akan merubah semuanya. Nanti suatu saat kalau kita bertemu lagi, kamu pasti bangga sama bangga. Emang kamu mau ngapain? Kayak so penting banget. Udah. Daripada cuman bahas itu doang nanti bisa berantem. Lebih baik kita pergi dari sini. Mau aku tinggal di sini? Apa mau ikut becak aku? Ya udah aku tinggal. Aduh. Pegangan ya. Tenang aja. Kita sekarang ke kebun binatang. Kira aku bukan Ku rindu kepada dirimu, mencintai. Novi? Nggak usah nyari kesempatan dalam kesempitan. 2 tahun nggak ketemu kamu udah berubah ya? Wah, sekarang kamu nggak tomboy lagi. Kamu udah cantik. Bajunya kayak harimau Himalaya. Waduh. Semerbak wangi. Tapi tetap aja, kamu tuh nggak cocok pakai baju kayak gini. Kamu tuh lebih cocok kayak Novi dulu. Ini aku udah berubah total. Wow. Kamu masih juga kayak gitu. Ternyata kekuatan pukulan kamu masih aktif kayak dulu. Gimana hasil kursus kamu? Membuahkan hasil. Tapi kamu nggak pernah ngubungin aku selama ini. Jangan-jangan kamu udah lupa sama aku. Jangan-jangan kamu udah punya sahabat baru di luar sana, ya kan? Emang kamu punya HP? Iya ya, aku kan nggak punya HP. Jadi ya, aku juga nggak tahu rumah kamu di mana. Ya udah, aku nggak bisa ngabarin kamu. Tapi kepulangan aku membawa kabar baik untuk kamu. Kabar baik apa? Aku ingin kamu bekerja
satu kantor sama aku. Kamu datang sejauh ini cuman mau ngajak aku kerja satu kantor. Udah takdirnya aku narik becak aja. Aku udah nyaman dengan profesi seperti ini. Lagian aku udah lebih dari sekedar cukup. Habis dari sekedar cukup, makan siang, makan sarapan pagi aja kamu nggak cukup. Alhamdulillah, sekarang aku tuh udah lebih dari banyak makan siang. Justru udah enak-enak sekarang. Kamu gak perlu khawatirin aku. Udah, kamu gak usah mikir sejauh ini buat satu kantor sama aku. Yang terpenting sekarang, sejauh ini cukup ketemu dengan kamu aja. Aku udah sangat bahagia. Maksudnya, aku nggak ngerti deh. Naik becak, yuk. Kamu gak kangen naik becak aku? Ya kangen sih. Aku kangen ugal-ugalan naik becak sama kamu. Oh iya, by the way, anyway, every way, anyway. Apaan sih kamu ngomongnya? Baju sama kerudung kita sama loh. Iya, terus? Maksud kamu kita berjodoh? Ogah. Sama bukan harus jodoh. Jodoh juga tidak harus sama. Yuk, pegang jalan. Pegang jalan apanya? Kamu pegang jalan? Apaan sih gak jelas. Senyum dong. Kan udah 2 tahun gak ketemu. Fajar, gantian dong aku yang mengayuh becaknya. Walah, so kuat kamu. Mungkin kalau sekarang, kamu itu jauh lebih lembek daripada tahun lalu. 2 tahun yang lalu aja kamu udah lelet banget, penumpang sampai mau tua. Apalagi sekarang, dengan baju kamu yang kayak gini, dengan bawaan kamu yang seperti itu, dengan heel kamu yang seperti itu mau ngayun becak. Yang ada kaki kamu nanti bledos. Aduh, cuaca sekarang sering mendung ya. Kamu mau ngajakin aku foto? Ya yuk, kan kita lama tuh udah nggak berfoto. Kita mau foto selfie atau gimana? Kalau nggak foto selfie, siapa yang mau motoin? Ya juga sih. Nih. Kita dari dulu nggak pernah punya kenangan foto ya? Iya, nih. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2. Ternyata masih tetap aja ya 2 sekawan ini. Hajar, kasihan banget ya kamu. Teman-teman kamu itu udah pada sukses. Tinggal kamu aja tetap jadi tukang becak. Nasibnya. Oh ya, aku nggak mau terlalu basa-basi ya di sini karena aku udah capek juga ketemu sama orang kayak kamu habisin energi aku. Di sini aku cuma mau ngasih undangan lagi sama Novi. Novi, aku nanti ulang tahun, kamu datang ya. Terus syaratnya 1, jangan bawa ini orang. Ya? Wih, aku tuh heran deh sama kamu. 2 tahun loh. 2 tahun kamu nggak pernah berubah, nggak ada perubahan yang lebih baik. Nggak ada dong. Lihat, aku tambah modis, tambah cantik, tambah kaya tentunya, nggak kayak temen kamu yang dekil itu. Ya udah deh, terserah kamu. Yaudah mau nih, apa. jangan lupa jangan ajak itu orang ya. Ulang tahun lagi? Iya. Gak capek-capeknya kamu ngerayain ulang tahun tiap tahun? Ya kan namanya juga orang kaya, Novi, daripada temen kamu tuh bau dekil. Hati-hati. Makin tua tuh seharusnya banyak berdoa, bukan ngadain ulang tahun terus. Ngeselin banget sih, kamu kenapa sih selalu diem aja kalau Mufli lagi ngejelekin kamu? Kalau aku menjawab, apa bedanya aku sama dia? Setiap orang, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Kita diciptakan sudah ada hukum. Kamu melakukan sesuatu, kamu akan juga dibalas sesuatu. Kamu berbuat baik, balasannya pasti baik. Kamu memperlakukan orang buruk, balasannya juga pasti buruk. Apa yang lantas harus aku lakukan? Aku nggak melawan hak-hak pencipta. Udah ya, pokok mulai sekarang, detik ini, kamu harus nurutin apa kemauanku. Pokoknya kamu harus ikut. Surprise ini. Ya bukan surprise, udah ya udah, kamu harus jalanin sendiri. Ikut ke ulang tahun. Iya. Ya. Udah tenang aja, nggak ada yang ngejelekin kamu, nggak ada yang ngeledekin kamu. Asal kamu harus nurut apa kata aku. Tenang, apapun yang terjadi di sana, aku yang bakal tanggung jawab. Ya, janji. Ya, janji, aku percaya sama kamu. Ya udah yuk, kita jalan lagi. Jangan sampai kedatangan Mufli
menjadi perusak suasana. Ayo. Makin ganteng aja nih anak. Wah, hebat banget Mufli. Acara ulang tahun kamu meriah banget. Semua teman-teman pada datang. Ya iyalah Zuber, kan aku udah nyiapin semua hal, terutama buat ulang tahun aku ya, biar temen-temen aku tuh pada seneng, pada happy, pada ya setidaknya sekalian ngumpul-ngumpul gitu lah ya. Aku inget sama si Yanti itu sama suaminya, wah keren banget, itu pengusaha. Iya bener ya kayaknya, iya dia pengusaha batu bara. Oh batu bara, pantes ya dia suka ya gitu. Zuber. Sampai aku dikasih kacamata yang besar ini. Iya Ini kacamata kan. kado ulang tahunku apa ya? Gak Kasih tahu. apa ya sama dia? Emang kamu nggak ngecek? Oh iya Aku kan ada nanti pembantu aja. kamu yang bawain kayak tadi ya. Ya iyalah. Ngomong-ngomong, Kenapa? apa kita sepemikiran? Si Novi kok nggak datang? Kita sampai baru. selesai acara. Baru aku mau ngomong itu sama kamu. Ini Emang. kelihatan si Novi sama sekali. Nah, berarti kita sepemikiran tuh. Apa dia jangan-jangan? Ya mungkin ya. Apa? Ya enggak, takut ada apa-apa aja kan, kasihan juga sama si Novi. Ya itu ya, aku juga kasihan banget sama si Novi nih. Kalau misal telat terus karena ada apa-apa di jalan kan, aku gak sih yang tanggung jawab. Ya iyalah. Ini aja aku sampai ganti baju loh Zuber. Oh iya, ngomong-ngomong, udah jangan terlalu kebanyak kepikiran ke sana. Nih, pasti kacamatanya mahal. Aku yakin hadiah kamu dari teman-teman kita yang sukses semuanya itu. Aku yakin ya. Gede-gede. Ya iyalah, mungkin ada yang ngasih tas branded sama aku. Ya kalau itu sih nggak usah dibilang ya, kayaknya Ya. pasti ada gitu. Cuma ini aku masih kepikiran sama teman kita ini kemana? Si Novi. Udah, nggak usah kepikir-pikirin. Kasihan tahu Zuber gimana. Dia kalau misal ada apa-apa di jalan, aduh aku ini yang Lama banget dapat ya. masalah. Apa namanya? Kenapa? Semoga aja hadiah kamu ada yang ngasih mobil sama kamu. Ya, aku nggak tahu sih ya, tapi ya semoga aja. Tapi kan kalau mobil tuh terlalu besar, Zuber. Siapa sangka? Nggak ada yang nyangka dong Ya juga hadiah-hadiah. sih. Cuma kalau aku lihat tuh kayaknya nggak mungkin sih ada yang ngasih mobil. Secara kan mobil tuh tahu nggak sih harga mobil sekarang Iya, berapa? iya, Kan iya, nggak iya. mungkin banget. Mending buat dirinya sendiri aja daripada buat aku. Kali aja. Oh iya, Mufli. Iya, gimana? Maaf ya, aku cuma ngasih seperti itu. Aku nggak kuat beli mobil buat kamu. Gak apa-apa Zuber, kan kamu udah temen lama aku, santai aja. Yang penting kamu datang, terus kamu ya nggak malu-maluin banget sih. Iya. Terus ya hadiahnya ya juga lumayan mahal sih ya. Itu sih sepeda ontel kesukaan aku, udah aku kasihkan sama kamu. Itu harganya ya bisa dikatakan harganya 7 jutaan, 8 jutaan sih Mufli. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin Oke. nanti aku jual karena nggak kepake. Jangan dijual juga lah, kan itu bisa buat kamu. Kali aja kamu lagi santai-santai. Iya. Itu maksud aku. Nah, terus ngomong-ngomong, kita mau sampai kapan kita nunggu ini mobil kamu yang datang nih? Ya aku sebenarnya lagi nunggu Novi nih, kasihan banget. Aduh. Gimana sih kan Novi kan? Aku minta maaf banget ya. Aku telat banget ya, kayaknya acaranya udah selesai. Ya udah selesai, lihat aku udah ganti baju Novi. Kamu makanya telat ya karena kamu. Becak lagi. Dapat dari mana itu baju? Ya pasti nyewa lah. Nggak mungkin atau dibelikan sama Novi. Nggak mungkin banget punya dia. Minta maaf atas keterlambatan aku. Ya pasti terlambat kan naik becak. Ya, tapi kan yang terpenting aku juga membawa kado. Kadonya dibawa kan? Iya bawa kado sih. Aku lupa. Nah kan? Yang tadi aku beli. Ini acaranya di pinggir jalan. Oh enggak,
acaranya sudah kelar, Mas. Gimana sih kamu? Ini gara-gara kamu nih, Novi ini telat datang. Gini aja nah, Mufi. Kayaknya lebih baik aku kasih jam kesayangan aku buat dia. Dia biar tahu waktu ya. Iya, iya. No. Yang lain naik mobil, kalian naik beca ke sini. Kalau aku sama si Mufli. Tapi Zubair bener juga, Novi. Kamu gimana sih? Kamu tuh kayak nggak niat banget. Padahal aku tuh niat loh, ngundang kamu ke sini. Tapi nggak usah sama ini orang juga. Ya aku satu paket sama si Fajar, jadi undangannya berlaku untuk berdua. Satu paket. Udah diem deh kamu tuh. Paket. Deh kamu tuh nggak usah. Kalau nggak ikut campur, itu namanya aku bukan temennya Mufli. Bener. Kamu diajak jadi teman kita nggak mau, malah milih tukang becak. Tukang beca yang masih belum sukses. juga. Nih bos, tiketnya bos. Kamu titipin? Sebetulnya aku sudah menjadi anak sah dari pengusaha becak dan pengusaha tambang di daerah ini. Jadi aku ingin memberikan kado sama Mufli mobil ini. Apa? Ini untuk kalian. Yang terpenting sekarang, kalian jangan pernah menghina aku lagi. Dan jangan pernah menghina Novi lagi. Silahkan diterima. Oh iya, terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Jadi Pak Ari ini kemarin adalah asisten bos aku. Sekarang dia juga asisten dari aku juga. Aku memang menyuruh dia untuk mengantarkan mobil ini. Karena aku juga nggak tahu tempat ulang tahunnya di mana, ya aku suruh Pak Ari untuk menunggu di sini. Ternyata Pak Ari udah standby lebih dulu. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama bos. Dan bagi kalian yang berdua, jangan sekali-kali mengganggu bos saya, oke? Kalau kalian nggak mau berurusan dengan Tunggu, Fajar. Iya gimana Pak Ari? kalau kalian nggak mau berurusan dengan bawahannya bos besar, oke? Hati-hati, jaga kalian berdua. Mari bos. Iya Pak Ari. Mufli ulang tahun kasih mobil. Aku sayang. Cek. Kamu yang beneran nih diomongin Pak Ari? Iya. Ya udah kalau gitu, ayo kita pergi. Pesan aku untuk kamu sama Mufli, jangan pernah menghina aku lagi dan jangan pernah mengganggu kehidupan aku lagi. Kaya miskin seseorang tidak ditentukan dengan kendaraannya. Aku memang terlambat karena aku nggak naik mobil di sini. Cuman aku masih ingat kulit aku. Aku bukan kacang lupa kulitnya. Becak ini yang membuat aku kaya. Fajar, Enggak, terima kasih. aku makasih ya Fajar. Sama-sama. Fajar, kita minta maaf ya, Novi. Ikut circle kita ya. Aku punya teman Iya. banyak. Aku tidak pernah memilih teman untuk saling berkasta-kasta. Teman aku sama semua. Salah orang. Salah orang. Salah orang kita nih. Ternyata dia bos besar. Mobil. Nggak nyangka banget, Mufli. Ini Pak Jero nih, Si tukang beca. punya Pak Jero. Ngasih Pak Jero itu loh. Fix kita salah orang. Terus, emang kamu bisa nyetir? Ya, nanti belajar. Mungkin. Mungkin. Kamu bilang mungkin. Ya nanti belajar, pasti belajar lah ini. Terus bawa ininya gimana? Ya, tinggal tunggu sopir aku Nggak aja. nyangka banget. Atau gini aja. Kita telepon keluarga kamu, kasih tahu kalau kamu tuh dapat mobil loh. Ya oke, dari ya udah bos kita lanjut. Batubara. Kita lanjut deh. Udah jalan duluan cepet. Kita kembali ke sini nih. Iya. Ini semua seperti mimpi. Jadi ternyata ketika kamu dipanggil bos kamu, itu kamu akan diangkat menjadi anak dan menggantikan bosnya yang akan pensiun. Betul. Dan kamu diwarisi cukup banyak harta warisannya. Juga Benar betul. juga. Aku masih nggak kebayang sampai sekarang. Tapi kenapa kamu masih menarik becak dan tampil seperti pura-pura orang miskin? Aku cuma iseng dan ngisi waktu aja. Karena aku nggak punya kegiatan. Aku juga nggak punya
kesibukan, karena semuanya sudah terhandle. Semuanya juga sudah ada manajernya, termasuk tambang dari ayah angkat aku. Ya, ibarat kata, aku sekarang menjadi sultan mendadak. Ternyata benar ya, berkat kesabaran kamu, berkat kegigihan kamu menjadi orang yang sukses. Dan kamu orang yang dipercaya oleh bos. Padahal kamu tahu sendiri kan, bos aku itu susah buat percaya sama orang. Tapi kenapa dia sangat percaya sama aku? Ya, hidup ini seperti cuaca sekarang. Kadang panas, kadang sudah mendung. Kadang sudah ada petir, kadang juga sudah hilang. Anginnya juga sepoi-sepoi. Oh iya, aku punya sesuatu sama kamu. Hah? Kamu ngasih surprise aku lagi? Aku ada kado buat kamu. Aku ada kado buat kamu. Aku nggak lagi ulang tahun. Ini cincin untuk siapa? Oh, ini untuk cewek kamu ya. Sekarang kamu udah punya cewek. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Jadi selama ini, selama aku tinggal 2 tahun, kamu udah punya cewek baru. Cincinnya bagus, pasti sangat mahal. Kenapa kamu gak cerita sih sama aku kalau ternyata kamu udah punya pacar? Aku ikut berbahagia. Semoga perempuan itu sangat beruntung ya ngedapatin kamu, seorang bos muda. Itu buat kamu. Aku mau melamar kamu. Aku mau kita akan menjadi sahabat terus-menerus. Tapi posisi kamu sekarang adalah jadi istri aku. Ya, kita sahabatan seterusnya. Cuman beda status saja. Dan siapa juga yang mau melamar wanita lain? Aku itu mau melamar cewek jadi-jadian yang ada di depan aku. Kamu tahu nggak? Menahan rindu sama menahan rasa cinta itu sangat menyakitkan. Seperti air yang mau menetes di musim kemarau. Dan kamu adalah air itu. Kamu ternyata bisa ngegombal juga ya? Belajar dikit-dikit, tapi itu bukan gombal kok. Itu adalah kata hati aku yang paling tulus yang selama ini aku pendam. Sini, aku masukin nih jari kamu. Kayaknya ini masih seperti mimpi deh. Ayo, aku pasangin. Kalau kamu pasang di jari aku, kejar aku. Novi,